Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cilik kelas 3. Sua kembali bersama Ibu Yana dalam Akidah Akhlak. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka hari ini tibalah kita pada pembahasan mengenai taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk itu, mari kita simak-simak pembahasan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat cilik, pembahasan mengenai patuh dan taat kepada orang tua dan guru bisa sahabat cilik lihat dalam buku paket Akidah Akhlak kelas 3 pada halaman 46 dan 47. Anak-anakku, kedua orang tua adalah sosok ibu, bapak, umi, abi, mama, papa, papi, mami yang telah membesarkan, melindungi, mengayomi anak-anakku semenjak anak-anakku di dalam kandungan ibu kalian, kemudian dilahirkan dan tumbuh berkembang hingga sekarang ini sahabat cilik di kelas 3. Nah, sekirapun bumi dan seisinya sahabat cilik berikan ketika dewasa kelak, sahabat cilik memiliki kemampuan finansial, sahabat cilik berikan dunia beserta isinya kepada kedua orang tua, hal itu tidak berarti lantas mampu membayar segala jasa, segala budi yang telah dilakukan oleh kedua orang tua sahabat cilik. Taat dan patuh kepada kedua orang tua termasuk dalam birrul walidain. Artinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pun sahabat cilik, kebalikan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Apa artinya? Betul sekali. Artinya adalah uququl walidain adalah berbuat buruk kepada kedua orang tua. Dan perlu sahabat cilik ketahui, berbuat tidak baik kepada kedua orang tua ataupun uququl walidain berarti termasuk dalam melakukan tindakan dosa besar dalam ajaran Islam. Sahabat cilik, perintah mengenai kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya tercantum dalam firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan Rabb-mu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua dalam hal berbuat kebaikan. Yang kedua, anak-anakku sahabat cilik, dengan bersikap menghormati orang tua. Contoh, kalau lewat di jalanan, di sebelah kalian, di dekat kalian ada orang tua yang duduk atau sedang berjalan, kamu permisi, ya, numpang lewat, memasang wajah yang ramah, suara yang lembut, tidak kasar. Yang ketiga adalah sobat cilik, yaitu membantu meringankan pekerjaan orang tua. Misalkan ketika sahabat cilik baru bangun tidur, luangkan waktu untuk merapikan kamar tidur kalian. Mulai dari merapikan spray, bantal, guling. Tidak perlu harus selalu mama kalian yang
ketika kamu bangun tidur, mama kalian yang sibuk merapikan kamar tidur kalian. Atau jika pulang sekolah, letakkanlah tas kalian itu pada tempatnya. Jangan sembarangan diletakkan di depan pintu masuk, atau kamu lempar begitu saja. Itu sama saja kamu membebankan pekerjaan yang orang tua kerjakan lebih berat lagi, nak. Keempat, sahabat cilik, jangan lupa untuk apa? Mendoakan kedua orang tua. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Sebagai ungkapan apa, nak? Terima kasih kalian kepada orang tua kalian yang sudah mendidik kalian dari dalam kandungan hingga kalian sekarang sudah berada di kelas 3. Begitu banyak perjuangan pengorbanan yang mungkin kalian tidak lihat. Mama kalian meneteskan air mata, memikirkan beban kehidupan yang semakin berat. Doakan, nak, setiap kalian habis sholat, agar orang tua kalian diampuni mungkin khilafnya, dosa-dosanya di masa silam, yang baik disengaja ataupun tidak, nak. Dan yang terpenting adalah yang kelima, anak-anakku. Sahabat cilik bisa melakukan dengan cara apa, nak? Berbuat baik kepada orang tua. Menjaga perilaku, sikap, tata krama kalian ketika kalian berada di luar rumah. Sehingga nama baik orang tua tidak tercemar karena perbuatan tercela kalian. Misalkan, nauzubillah min zalik, jangan sampai sahabat cilik lakukan. Kalian jalan-jalan ke mall, kemudian tangan kalian ngutil tahu, mengambil barang dagangan orang lain. Kemudian kalian ditangkap oleh polisi. Nama baik orang tua kamu tercemar. Oh, anak bapak A, anak ibu A ternyata suka mengutil di mall. Ya, yang ada adalah lakukan prestasi sebaik mungkin yang sahabat cilik bisa lakukan di sekolah. Sehingga orang tua sahabat cilik merasa bangga. Ya Allah, bahagianya hamba memiliki seorang anak yang sholatnya tepat waktu, mau belajar sholat, mengaji, kemudian di sekolah pun alhamdulillah nilainya bagus, sehingga tidak masuk peringkat paling bawah karena anak hamba ini rajin belajar. Sekarang masuk kepada yang berikutnya, itu patuh dan taat kepada guru. Sahabat cilik kelas 3, berbicara mengenai orang tua itu berarti sahabat cilik memiliki 2 orang tua loh. Loh, kok 2, Bu Yana? Lupa ya. Kalau di rumah orang tua kalian ya yang sudah membesarkan kalian, yang membiayai kehidupan kalian semenjak baru dilahirkan sampai sahabat cilik tumbuh di kelas 3 ini. Ya. Nah, orang tua yang berikutnya adalah pengganti orang tua sahabat cilik di sekolah, yaitu betul sekali sahabat cilik, guru kalian. Cilik, kenapa kok Bu Yana katakan sahabat cilik wajib taat dan patuh kepada guru selain kepada kedua orang tua? Karena bukan hanya orang tua sahabat cilik, bukan hanya mama papa sahabat cilik yang mendidik sahabat cilik sehingga bisa tumbuh seperti sekarang ini. Sahabat cilik ketika di sekolah bukan lagi orang tua, bukan lagi mama papa yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, tahu membaca Al-Quran yang baik, tata cara sholat yang dituntun oleh Rasul, melainkan guru-guru sobat cilik dari mulai PAUD atau kelompok bermain, dari sobat cilik mulai masuk TK atau taman kanak-kanak, lanjut ke SD, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, menyayangi sobat cilik sebagai muridnya seperti anak mereka sendiri. Karena itulah Islam mengajarkan, menuntun, mengarahkan agar setiap anak muslim
untuk tetap memperlakukan sama hormatnya, patuh dan taatnya. Selain kepada orang tua kalian di rumah papa dan mama, di sekolah juga menghormati para guru kalian. Cilik, berbuat baik, taat dan patuh kepada guru kalian bisa dilakukan dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, saat belajar tidak sibuk sendiri, tidak bercanda sendiri. Pada saat bapak atau ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Kalau sekarang kan PJJ, ketika bapak atau ibu guru memberikan penjelasan melalui video call atau Google Meet atau melalui YouTube, bersikaplah dengan santun, bersikaplah selayaknya seorang murid yang mendengarkan arahan, penjelasan yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Walaupun melalui video call tidak bertemu langsung di kelas seperti biasanya, tetap bersikaplah seolah-olah bertemu langsung, berhadapan langsung dengan bapak ibu guru kalian. Tidak lantas tidur ketika video call berlangsung. Sedang tadarus, 5 anak video call dengan ibu wali kelasnya atau bapak wali kelasnya, kalian pura-pura tidur atau pura-pura tidak dengar, asik bikin status WA, mentang-mentang tidak ada yang mengawasi. Tidak bisa seperti itu ya nak ya. Lanjut, yang kedua sobat cilik, dengan cara melaksanakan, mengerjakan pekerjaan ataupun tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menunda-nunda, nanti akhirnya menumpuk tugasnya. Kamu sendiri kalau sudah menumpuk tugasnya, dari Senin 2 tugas yang belum selesai, Selasa 1 tugas, Rabu 3 tugas, Kamis 2 tugas. Akhirnya mumet, ruwet, pusing, stres deh karena terlalu menumpuk pekerjaan yang ditunda. Lakukan dengan pembagian waktu yang baik. Kapan waktu bermain, kapan waktu untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, adab sopan santun terhadap guru. Ketika hendak meninggalkan ruang kelas, barangkali mau ke WC, buang air kecil atau buang air besar, jangan bersikap seenaknya, ujuk-ujuk aja keluar kelas tanpa minta izin. Walaupun mungkin saat itu bapak atau ibu gurunya sedang menghadap ke arah papan tulis, membelakangi punggung kalian, membelakangi kalian, tetap kalian harus menghormati beliau dengan cara, maaf pak, bu, aku izin ya mau ke WC. Yang keempat, jangan lupa mengucapkan salam dan mencium tangan dari guru kalian ketika kalian bertemu dengan guru kalian. Assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustadz. Kurang lebih seperti itu ya sayang ya. Yang kelima, ini yang suka kita kelewat batas kalau sudah bercanda. Dalam Islam diajarkan tidak berkata kasar, tidak bercanda berlebihan, tidak bercanda kelewat batas di hadapan guru. Kenapa? Itu tandanya kamu tidak hormat, tidak respect kepada guru kalian. Bercandalah sewajarnya, tidak perlu berlebihan. Sekian pembahasan hari ini. Sebagai penutup hari ini, Ibu Yana minta tolong dikerjakan evaluasinya ya. Evaluasi pelajaran 4 bisa dilihat di halaman 52 dan 53. Ibu tidak memaksa harus semua dikerjakan. Kerjakan si kelas kalian, kesanggupan kalian. Kerjakan dengan smile. Ya, kalau ibu paksa wajib semuanya selesai tuntas, tapi kamu mengerjakan tidak dengan happy, ibu tidak mau. Nanti keterpaksaan melahirkan sikap tidak mau belajar. Kamu yang mau nilai, kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke? Kasih perhatiannya anak-anakku, sahabat cilik kelas 3. Sampai jumpa minggu mendatang. Mari kita meneladani pelajaran kita, patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Mari kita perbaiki sikap kita yang kurang sopan kepada orang tua.
masih suka berbicara kasar, bersungut-sungut ketika dipanggil orang tua, ketika orang tua membutuhkan pertolongan, dengan menjadi anak yang lebih taat kepada orang tua sebelum menyesal di kemudian hari. Baru kita bisa berubah. Tidak usah seperti itu. Jangan tunggu malaikat maut memanggil, mencabut nyawa kedua orang tua, baru kalian sadar kalian sudah menyakiti orang tua kalian. Hormat dan taat kepada Bapak Guru bukan dengan keterpaksaan, tapi memang mengetahui bahwa guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Terima kasih perhatiannya sahabat cilik. Jumpa lagi Selasa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.